Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 1 Februari 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Senda Gurau yang Salah atau Bercanda yang Salah. Firman Tuhan terambil dalam Amsal 26 ayat 17 sampai dengan ke-19. Orang yang ikut campur dalam pertengkaran orang lain adalah seperti orang yang menangkap telinga anjing yang berlalu, seperti orang gila yang menembakkan panah api, panah dan maut. Demikianlah orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, "Aku hanya bersenda gurau." Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bagaimana kami mengelola komunikasi kami dengan komunikasi yang baik. Salah satunya berkenan dengan senda gurau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kita mungkin berpikir bahwa di dalam Alkitab tidak pernah ada catatan ayat Alkitab yang berbicara tentang senda gurau atau bercanda. Atau sebagian mengatakan bahwa itu adalah tindakan-tindakan yang tidak berisi dan tidak berbobot. Namun rupanya senda gurau adalah bagian daripada komunikasi. Dan komunikasi adalah salah satu cara yang Tuhan lakukan tatkala berelasi dengan manusia. Itu adalah dengan berkomunikasi. Setelah Allah menciptakan Adam dan Hawa, maka kemudian terjadilah komunikasi. Di dalam unsur komunikasi tentu ada tujuan, ada niat baik. Dan komunikasi berbicara untuk menyampaikan sesuatu ataupun mendengarkan sesuatu. Agar tatkala kita berbicara dan tatkala kita mendengar, perkataan kita dan cara kemampuan kita mendengar di dalam kebenaran. Salah satunya adalah senda gurau. Di dalam Alkitab yang kita baca tadi, itu berbicara tentang senda gurau yang salah atau senda gurau yang keliru. Apa itu senda gurau yang keliru? Mari kita lihat. Amsal 26 ayat 17 ayat 9 sampai dengan 19. Senda gurau dalam rangka ikut campur dalam pertengkaran orang lain. Ayat 19, ayat 17 dikatakan, orang yang ikut campur dalam pertengkaran orang lain. Jadi senda guraunya ikut campur dalam pertengkaran orang lain, sehingga pertengkaran itu bukannya kemudian menjadi perdamaian, namun menjadi semakin buruk. Karena senda gurau kita adalah seperti orang yang sedang menangkap telinga anjing yang berlalu. Jadi digambarkannya, senda gurau ini adalah menimbulkan emosi. Bayangkan menangkap telinga anjing yang sedang berlalu. Bukankah ini mencari-cari masalah? Jadi senda gurau itu yang salah adalah menciptakan masalah, menciptakan ketersinggungan, menciptakan pertengkaran, menciptakan keributan. Lalu apa yang firman Tuhan katakan? Seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut. Panah dan maut. Seperti orang yang menembakkan panah api. Zaman terdahulu tentu tidak ada pistol, tapi panah api. Itu dipakai kalau kita lihat film-film di zaman terdahulu peperangan, itu memakai panah api. Jadi senda gurau itu adalah menimbulkan luka kepada orang lain, menimbulkan panas kepada orang lain. Kesimpulannya sama saja. Seperti orang gila melontarkan panah api, atau seperti orang yang memegang telinga anjing yang sedang berlalu. Dua-duanya menciptakan persoalan demi persoalan. Itu senda gurau yang tercatat di dalam Alkitab. Demikianlah orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, "Aku hanya bersenda gurau." Apa tujuannya? Ayat 19 dikatakan dalam rangka memperdaya. Artinya memanfaatkan orang lain untuk kepentingannya. Maka terjemahannya ada banyak hal. Senda gurau yang menimbulkan pertengkaran, senda gurau yang menimbulkan kebencian, senda gurau yang menimbulkan rasa sakit. Sekalipun kata senda gurau sendiri adalah sesuatu yang sifatnya itu kelihatannya ringan. Tetapi mari kita terjemahkan pada saat masa sekarang. Apa itu senda gurau yang tidak baik? Yaitu senda gurau yang sifatnya bullying, main fisik. Karena pendek, karena kulit, jadi main fisik. Karena matanya kecil, atau matanya belok, atau rambutnya keriting, atau kulitnya putih, dianggap seperti putih seperti tembok. Kemudian yang badannya terlalu tinggi, mungkin kita anggap seperti tiang listrik. Jadi bullying itu adalah tidak boleh. Ada yang bersenda gurau karena mungkin kepalanya botak. Lalu kemudian bersenda gurau memakai fisik. Jadi itu tidak boleh, karena itu tentu tidak akan menyenangkan buat orang yang dibullying. Yang kedua, jangan bersenda gurau dengan memakai kata suku. Suku yang di Indonesia itu sangat banyak sekali. Jangan memakai suku. Karena sewaktu kita bersenda gurau tentang suku, ada memang senda gurau yang baik, yang berbicara tentang suku, tapi menjelaskan tentang kelebihan suku masing-masing. Itu boleh.
Kita perlu menjadi orang yang tegas seperti suku tertentu. Kita perlu menjadi orang yang lembut berbicara dengan santun seperti suku tertentu. Kita perlu menjadi orang yang pemberani. Ada suku tertentu di Indonesia sebagai pelayar, nakoda kapal. Maka itu hal yang baik. Tetapi kalau itu kemudian menjadi merendahkan, maka tidak boleh. Kemudian bersenda gurau dengan memakai bahasa-bahasa kasar. Ada di bagian suku tertentu di Indonesia itu yang sangat mudah sekali memakai kata-kata binatang dalam percakapannya. Saya tidak mengerti mengapa Tuhan yang menciptakan manusia sebagai gambar dan rupa Allah kemudian disejajarkan dengan binatang tertentu. Binatang yang bunyinya gogoh atau binatang yang bunyinya dengan cara lain. Maka itu adalah tentu melukai. Kalau orang yang kemudian matang dan dewasa, dia bisa menyikapinya, tidak merespon. Namun kalau itu terus-menerus dilakukan, maka tentu itu tidak baik. Ada juga senda gurau dengan menyebut nama orang tuanya. Ada juga bersenda gurau karena faktor ekonomi, karena kemiskinan. Ada yang bersenda gurau karena cacat fisik. Ada yang bersenda gurau dengan memakai agama. Sahabat seperjalanan, bersenda gurau pada tujuannya dan maksudnya adalah mencairkan suasana, menjadi bunganya komunikasi. Ada senda gurau bahwa engkau itu, hidupmu itu bersinar seperti bintang, itu mungkin puisi. Tapi apa itu senda gurau? Senda gurau pada tujuannya adalah mencairkan suasana. Senda gurau tujuannya adalah untuk mengurangi stres. Senda gurau pada dasarnya untuk semakin mengakrabkan. Karena kalau kita berbicara terlalu formal dengan bahasa-bahasa formal, sementara kita adalah kegiatan-kegiatan informal, tentu itu sangat menakutkan. Rumah tangga akan menjadi seperti ruang kuliah. Kita akan bertemu dengan orang hanya dengan memakai bahasa-bahasa baku. Maka dalam komunikasi ada yang namanya bahasa baku, ada yang namanya bahasa keseharian. Itu senda gurau. Dengan demikian sahabat seperjalanan, biarlah tatkala Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk yang berkomunikasi, biarlah kata-kata kita adalah kata-kata yang memberkati. Jangan memakai senda gurau dalam rangka untuk merendahkan orang lain. Maka senda gurau yang buruk yang firman Tuhan saya bacakan kembali. Orang yang ikut campur dalam pertengkaran orang lain adalah seperti orang yang menangkap telinga anjing yang berlalu. Seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut. Demikianlah orang yang memperdayai sesamanya dan berkata, aku hanya bersenda gurau. Biarlah cara kita berkomunikasi adalah cara yang memuliakan Tuhan, memberkati orang lain. Bersenda gurau lah, karena senda gurau itu punya manfaat yang sangat luar biasa. Mencairkan suasana, menciptakan rasa kedekatan yang baik. Namun dibutuhkan hikmat agar kita bisa membedakan manakah senda gurau yang memberkati, yang mencairkan suasana, yang semakin dekat, yang semakin bisa saling mengerti, saling menyayangi. Tapi mana senda gurau yang pada prinsipnya sedang merendahkan orang, memperdaya orang, mempermalukan orang. Dengan sebutan-sebutan bullying fisik, kata-kata kotor, memakai suku, agama, ekonomi, dan yang lainnya. Berhentilah bersenda gurau yang membawa dosa dan melukai orang lain, tapi berkomunikasilah dengan cara-cara informal, bersenda gurau yang bisa memberkati. Baik kita yang diberkati, orang lain pun juga terberkati. Bersenda guraulah dengan benar. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk bagian firman Allah yang secara spesifik bagaimana mengajarkan kami untuk bersenda gurau dengan benar. Kami berdoa buat setiap sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, bersenda guraulah dengan cara benar, amin.